Ini cerita tentang seorang yang tiap malamnya lebih banyak bicara sama Tuhan daripada sama manusia. Bukan karena dia alim, tapi karena dia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan semuanya pada dunia. Dia duduk di pinggir kasur, lampu kamar dimatikan, hanya cahaya layar HP yang menyala. Dan di sana ada satu hal yang hampir setiap orang dewasa sembunyikan. Apa itu? Tagihan. Bukan satu, kadang dua, kadang lima. Kadang dia bahkan takut menghitungnya lagi. Setiap notifikasi yang masuk, dia menghela nafas pelan. Bukan karena marah, tapi karena jiwanya sudah terlalu sering ditarik dari berbagai arah. Kadang dia tersenyum kecil, padahal hatinya seperti runtuh pelan-pelan. Dan dia selalu berkata pada dirinya sendiri, besok pasti ada jalan. Meski ia sendiri tidak tahu jalan seperti apa yang ia maksud. Suatu malam, dia membuka catatan kecil berisi daftar hutang yang ia cicil sedikit demi sedikit. Bukan hutang untuk gaya hidup, bukan juga untuk foya-foya, tetapi untuk hal-hal yang muncul karena keadaan yang tidak pernah ia pilih. Ada kebutuhan rumah, ada biaya anak, ada kebutuhan makan, kadang sakit, kadang juga keadaan darurat. Semua yang ia lakukan hanya agar keluarganya tetap bisa hidup normal, tetap makan, tetap sekolah, tetap tersenyum. Tapi tidak ada satupun yang tahu betapa berat beban yang ia sembunyikan di balik senyum itu. Pernah suatu hari, ia bekerja dengan tenaga terakhir yang ia punya. Langkahnya gemetar, tangannya dingin, tetapi ia tetap memaksakan diri. Karena ia tahu, kalau ia berhenti hari ini, besok akan lebih berat lagi. Orang lain melihatnya sebagai orang yang kuat, tapi hanya Tuhan yang tahu seberapa sering ia hampir menyerah. Kadang, di tengah pekerjaannya, ia menunduk sebentar. Bukan karena capek, tapi karena pikirannya penuh dengan angka-angka yang tidak pernah bersahabat. Tapi ia berdiri lagi, karena hidup tidak menunggu. Malam lain saat hujan turun perlahan, dia duduk di dekat jendela, hanya memandangi titik-titik air. Ada sesuatu tentang hujan yang membuatnya ingin menangis, tapi tidak bisa. Air matanya seperti habis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya sesak. Ia memeluk lututnya dan berkata perlahan, "Ya Allah, aku capek, tapi aku akan tetap bertahan." Tapi itu bukan sekedar doa. Itu adalah bentuk kejujuran terdalam dari seseorang yang mencoba sekuat tenaga agar tidak roboh. Dia bukannya tidak ingin bercerita pada orang lain, tapi setiap kali ia mencoba membuka mulut, kata-kata itu selalu hilang. Karena ia tahu, tidak semua orang akan mengerti. Kadang justru ada yang menghakimi. Kamu boros ya? Atau gaji kamu kurang?
atau kalimat-kalimat yang membuatnya hatinya semakin mencelos, hatinya semakin sakit. Padahal mereka tidak pernah tahu bagaimana ia menahan diri, mengurangi makan, menunda keinginan, menghapus keperluan pribadi, hanya agar angka-angka itu tidak bertambah banyak. Tapi meski seberat itu, dia tetap punya sisi lembut yang tidak hilang. Saat anaknya minta jajan, dia tetap tersenyum. Saat pasangannya lelah, dia tetap bilang, "Tidak apa-apa, istirahatlah." Saat orang tua bertanya kabar, dia pun bilang, "Baik, semuanya baik kok." Padahal dirinya sendiri tidak baik, tapi dia memilih diam karena hatinya terlalu penuh untuk dijelaskan. Namun begitulah hidup. Tuhan punya cara pelan untuk menguatkan seseorang yang hampir runtuh. Tidak lewat keajaiban besar, tapi lewat hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Seperti satu pembayaran kecil yang akhirnya lunas. Seperti seorang teman yang tiba-tiba bertanya, "Kamu butuh bantuan?" Seperti penjualan kecil yang lumayan membantu. Seperti pekerjaan tambahan yang datang tiba-tiba. Atau sekedar rasa tenang yang muncul tanpa alasan. Hal-hal sederhana itu yang membuatnya berdiri lagi. Malam makin larut, tapi kembali dia membuka catatan keuangannya. Satu demi satu, ia belajar menerima bahwa hidup memang tidak selalu ringan, tidak selalu cukup, dan tidak selalu stabil. Tapi ia juga belajar sesuatu. Meski tidak ada yang tahu betapa beratnya beban yang ia bawa, Tuhan selalu tahu. Dan di situ ia merasa sedikit lebih kuat. Sebelum tidur, ia menutup mata dan berdoa pelan dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Ya Allah, aku mungkin tidak sempurna. Aku mungkin salah langkah. Tapi aku sedang berusaha sekuat yang aku bisa. Tolong kuatkan aku. Tolong cukupkan aku. Dan tolong ringankan jalanku ya Allah. Amin." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, ia bisa tidur tanpa terlalu banyak memikirkan besok. Karena dalam hatinya, ia tahu, meski pelan, meski sedikit demi sedikit, meski kadang mundur sebelum maju, tapi ia tetap melangkah. Dan seseorang yang tetap melangkah tidak pernah benar-benar kalah.